Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah yang dipimpin oleh Mas Amsori. Silakan Mas Amsori. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan mengecek anak-anak yang tidak masuk siapa, silakan disebutkan. Nanti biar saya rekap sendiri absennya. Mas Ali, Pak. Ya, ya isinya kenapa? Yari. Ya, oh ya sakit dari tadi. Kita doakan semoga teman-teman kita segera diberikan kesembuhan. Baik, di sini Bapak akan menerangkan atau memberikan gambaran tentang ghibah dan tabayun. Di sini anak-anak tahu apa itu ghibah dan tabayun? Ya, kalau tabayun ada yang tahu? Ya, ini nanti kita bahas. Jadi benar ghibah itu membicarakan orang tanpa sepengetahuan. Kalau membicarakan orang dengan orangnya itu namanya memberikan sandingan atau memberikan ejekan, itu termasuk orangnya. Kalau nggak ada orangnya itu namanya ghibah. Ya. Jadi di sini pertama tujuan pembelajarannya kita itu memahami pentingnya verifikasi atau tag data. Nah ini yang dinamakan tabayun ini. Jadi tabayun itu verifikasi atau cek data. Kalau misal kita ghibah itu kan belum tahu kebenarannya, maka diisi dengan tabayun ini. Jadi apa yang kita dapat informasi itu bisa terhindar dari kebohongan atau berita palsu. Jadi tidak asal memberikan penilaian kepada orang, perlunya ada tabayun ini. Oke, sebelum masuk ke apa itu ghibah, kenapa ghibah itu dilarang, Bapak akan memberikan pretest kabut. Boleh dibuka di HP-nya, kita login dulu kabutnya. Oke anak-anak, kita pretest dulu mengenai apa itu ghibah dan tabayun, biar bisa untuk menambah pengetahuan awal. Oke, di sini sudah ada yang masuk, Mbak Renata, Mbak Putri dengan. Oke, kita mulai. Bisa kita mulai dulu? Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dijawab ya. Untuk pertanyaannya di sini juga jawabannya. Jadi di situ kayaknya cuman warna kayaknya. Soalnya saya salah setting. Di sini. Maksudnya? Oke, bisa lanjut? Boleh dilihat di sini karena jawabannya di HP nggak ada ya. Ada waktu 20 menit. Udah menjawab semuanya? Sudah. Siapa? Siapa? Oh, iya. Siapa? Ya, selamat buat Mbak Meta. Oke, itu untuk pengetahuan awal saja ya anak-anak. Kita lanjutkan pembahasan di materi. Sudah. Oke, sebelum kita memasuki materi yang pertama tentang ghibah, kita memotivasi diri dulu agar semangat untuk belajar, karena emang ini di jamnya jam orang tidur, jadi kita harus lebih semangat untuk belajar. Pastinya kita harus mempunyai semangat dalam belajar. Kita semangatkan lagi dengan tepuk semangat. Udah pada tahu kan tepuk semangat gimana? Ya, Pak. Oke.
Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang udah lebih semangat untuk belajar ya. Jadi pertama itu tentang larangan gibah. Kenapa sih kok gibah itu dilarang? Gibah dilarang karena gibah itu menggunjing atau menjelekkan orang lain mengenai kekurangan yang dia punya. Jadi pada gibah itu terdapat pembicaraan mengenai aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya, maka kan orang itu juga akan sakit hati. Nah, itu makanya dilarang. Islam melarangnya karena gibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati atau meninggal. Terus apa sih penyebabnya gibah? Apa yang memotivasi orang untuk tetap melakukan gibah? Jadi penyebabnya gibah itu biasanya ada dua orang saling ngobrol, tapi tidak didasari dengan ilmu yang baik. Akhirnya mereka itu yang pertama membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Contoh nih, misal Mas Faizin ngobrol sama Mas Amsori, bilang, Mas Amsori, saya buat modul kayaknya punyanya Mbak Renata itu salah deh. Tapi dia itu punya keinginan bahwa biar Mas Amsori itu mengangkat biar modulnya Mas Faizin itu kelihatan bagus. Jadi sama-sama menjelekkan punyanya Mbak Renata. Itu contohnya. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Contohnya itu tadi, misal kalau ada orang udah sukses membuat modul, nanti yang lainnya pasti itu modulnya hasil kopas. Nah, itu juga termasuk iri. Dan yang ketiga, itu bercanda tanpa didasari dengan merendahkan orang lain. Jadi bercanda tanpa disadari itu dia itu merendahkan orang lain. Contohnya, punya kamu itu modulnya kayaknya bagus. Sebenarnya modulnya itu kurang, tapi seolah-olah itu memberikan candaan tapi menjelekkan. Terus gimana sih caranya untuk menghindari gibah? Nah, tentunya ada penyebab gibah. Tentunya harus juga gimana kita menghindari untuk tidak bergibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang berilmu, bersoleh, itu yang dibahas bukan gibah, pasti nanti bahas ilmu, entah itu bahas Al-Quran atau bahas tentang kajian fikih atau membahas apa lain, yang lain yang tentunya itu tidak membicarakan orang lain. Yang kedua, yaitu berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Jadi kalau kita udah merasa kita itu yang paling rendah, itu tidak akan bisa merendahkan orang lain. Karena kita sendiri juga punya aib yang ditutupi oleh Allah. Dan yang ketiga itu menjaga lisan. Gimana kita supaya tetap menjaga lisan agar ketika berbicara itu lawan berbicaranya itu tidak sakit hati. Yang keempat, berpikir positif. Jadi berpikir positif ini itu merupakan husnudzon kepada orang lain. Jadi apapun keburukannya, apapun kejelekan orang lain itu kita tetap berpikir positif. Jadi tetap berhusnudzon. Boleh kita membenci sifatnya, tapi jangan membenci orangnya. Jadi hanya benci aja sifatnya, tapi orangnya jangan dibenci. Nah, dari adanya ghibah, pastinya kan ghibah itu memang sulit untuk menghindari. Kalau misalkan kita udah terpaksa menghibah orang lain, misal contoh kayak tadi Mas Faizin bilang kalau modulnya Mbak Renata ini kurang bagus. Nah, itu Mas Amsoli jangan langsung iya tak? Iya paling mungkin itu memang kurang bagus. Nah, maka diperlukannya tabayun. Tabayun ini apa? Proses dilakukannya untuk meneliti dan menyeleksi data dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Jadi si Mas Amsoli itu langsung datang kepada kita, apakah benar kalau modulnya itu salah? Nah, nanti kalau memang salah, itu harusnya diberitahu enggak ini salah, nanti kita dibenarkan. Nanti ini dibenarkan lagi. Kalau memang di situ benar, berarti kan Mas Faizin itu memberikan kita bohong. Nah, itulah tentunya ada tabayun.
Jadi dari semua yang kita bahas pasti ada hikmah dan manfaatnya. Apa manfaat dan hikmahnya? Yang pertama itu berhati-hati dalam menerima berita. Jadi kita nggak langsung menerima berita dengan 100% langsung kita terima, tapi harus kita olah bagaimana itu berita memang benar atau pasti terjadi gitu. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kita menghargai pendapat orang lain, tapi juga berhati-hati juga agar tidak ada kesalahpahaman dalam berbicara. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Jadi apapun tingkah laku dari seseorang yang kita lihat itu tetap berhusnuzon untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Nah, baik, di sini mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi. Selanjutnya Bapak akan memberikan pantun, tapi ke salah satu anak-anak ya. Jadi bukan saya tunjuk, tapi kita menggunakan strategi talking stick. Nah, ini strateginya pakai talking stick. Jadi nanti ini saya coba bagikan, saya coba putarkan musik. Nanti kalau sudah di stop, jadi yang dapat ini bisa memberikan isi dari pantun yang saya sampaikan. Oke, dimulai. Jadi pantunnya adalah jalan-jalan dengan Pak Haji. Makan soto bersama temannya. Janganlah kau suka bergosip. Akan ada banyak musuhnya. Jadi karena tadi dilempar-lempar, langsung saya sampaikan ini isi dari apa yang saya sampaikan tadi pantunnya. Jadi kalau kita suka bergosip, suka menghibau orang lain, nanti pasti akan banyak musuh yang memusuhi kita, karena kita nanti bisa menggosip ini, misal si A menggosip si B, nanti si A menggosip si C, akhirnya si B sama si C ini bilang kalau si A ini suka menggosip, akhirnya dimusuhi, kemudian musuh si A gitu. Oke, karena tadi permainan talkingnya sudah saya jawab sendiri karena ini sudah dilempar. Di sini saya akan membagi dua kelompok. Nanti saya berikan gambar, kalian identifikasi apa maksudnya dan berikan kesimpulan dari isi gambar tersebut ya. Oke, berhitung dua kelompok saja, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Oke, dimulai dari Mbak Putri. 1, 2, 1, 2. Oke, yang satu bisa duduk di sini aja, jadi tanpa merubah kursinya bisa duduk di sini. Yang dua juga bisa duduk di sini ya. Nanti saya kembalinya nggak perlu duduk. Oke, udah berkumpul ya. Di sini ada gambar. Yang satunya untuk kelompok berapa? Kelompok ini nanti diidentifikasi apa maksud gambarnya. Terus kalian diskusikan dan nanti kalian simbolkan, kalian presentasikan di depan untuk perwakilan satu anak ya. Ya Bapak. Oke, untuk kelompok 2 gambarnya ini ya. Tadi sama seperti kelompok 1, ini didiskusikan maksud gambarnya apa, nanti diberikan kesimpulan dan ada perwakilan yang maju untuk presentasi. Ya Pak. Makan bersama. Nah, oke, mungkin ada kesulitan ini gambarnya apa? Agak Bapak. Ya, gimana bisa ditanyakan? Ini robekan ini termasuk
Oh iya, jadi maksudnya yang ini itu memberikan kejekan pendapat ini sebenarnya yang terjadi ini ayatnya itu lebih banyak daripada yang. Jadi nanti bisa didiskusikan gimana memberikan tanggapan yang lebih baik lagi mengenai kelompok tersebut ya. Oke, dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang bisa presentasi perwakilan ke depan. Oke, kelompok 2 silakan dipresentasikan apa maksud dari gambar dan identifikasi. Ya, baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut analisis dari kelompok kami, dari gambar yang Bapak berikan pada kelompok kami, yaitu ini termasuk dari orang-orang yang menggibah, yang memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Ya, sudah Pak. Oke, jadi di kelompok 1 ini yang dijelaskan oleh Mas Faizin, orang yang menggibah atau yang memberikan kejelekan orang lain tanpa sepengetahuan itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, terima kasih Mas Faizin. Boleh aplaus untuk Mas Faizin. Oke, lanjut untuk kelompok 2, silakan dipresentasikan. Jadi dari gambar yang telah diberikan oleh Pak Guru, ini di sini bahwasanya jika kita melihat aib orang lain, walaupun sedikit kita bisa melihatnya. Tapi jika kita melihat aib sendiri tidak bisa kena dan di belakang. Apa yang ngomong? Jadi kita tidak boleh sembarangan melihat aib orang lain dan disebarkan, karena bahwasanya aib kita lebih besar daripada orang lain. Sekian, terima kasih. Ya, jadi yang dijelaskan oleh kelompok 2 bahwasanya aib sendiri itu tidak kelihatan, tapi aib orang lain itu pasti kelihatan di dalam mata kita sendiri. Karena gajah di pelupuk mata itu lebih jauh daripada kuman di seberang lautan. Nah, gitu. Oke, karena udah presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak memberikan reward yang sudah disiapkan sebelumnya. Emang Bapak sudah memberikan reward untuk kalian. Kalau kalian udah bisa mengidentifikasi, bisa presentasi, jadi Bapak kasih reward satu kelompok 1 ya. Nanti bisa dibagi ya. Oke, karena udah presentasi semuanya, bisa kembali ke tempat duduknya asal semula ya. Semangat sekali Bapak. Besok nggak praktek lagi Pak. Oke, karena materi kita sudah selesai, mari kita refleksikan dari kesimpulan yang kita bahas tadi. Mungkin anak-anak bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Ya, bisa. Ibadah Kalau gimana itu apa? membicarakan aib orang lain. Kalau tabayun? mencari info. Oh ya, kalau tabayun mencari informasi, mencari data, kejelasan atau kebenaran yang benar terjadi atau tidak gitu. Ya mungkin Bapak berikan sedikit tugasnya sedikit aja, tapi nanti kalian kumpulkan di pekan depan ya. Tugasnya yaitu kalian cari di internet mengenai pembahasan yang hoax, dan itu nanti kalian cari datanya yang benar-benar terjadi. Jadi nanti kalian dari berita yang ternyata itu hoax, tapi nanti kalian juga cari kebenarannya. Bisa kan? Bisa. Ya. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan hamdalah bersama yang akan dipimpin lagi oleh Mas Absori. Silakan Mas Absori. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak bila mana banyak materi yang
memahami atau kurang dalam menyampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.